Kita berdoa. Biarlah ungkapan syukur yang sungguh murni dari hati ini yang Kau lihat, ya Tuhan. Di saat Kau masih mengizinkan kami memiliki nafas, memiliki kehidupan, memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan di tengah dunia ini. Biarlah itu semua bukan menjadi sesuatu anugerah yang tersia-siakan, tetapi sungguh dalam syukur kami oleh karena kehadiran-Mu, memampukan kami untuk juga boleh menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, yang sungguh berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan, yang tahu akan apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan, yang tahu akan apa artinya kami Kau berikan kesempatan hidup di tengah dunia ini. Dan biarlah itu ya Tuhan yang boleh Kau berikan pada saat ini untuk memampukan kami menapaki hidup yang masih Kau percayakan untuk kami isi. Tuhan, firman-Mu akan kami baca, dengar dan renungkan. Kiranya Roh Kudus pimpin dan tolong kami, supaya bukan hanya kami bisa membaca firman Tuhan, tetapi sungguh kami boleh mengenali akan isi hati Tuhan dan melakukan apa yang Engkau inginkan. Kami menyerahkan akan perenungan firman Tuhan pada saat ini dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kau pimpin hamba-Mu yang lemah ini, dan Kau pimpin kami semua, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang kehilangan berkat dari firman yang telah Kau siapkan untuk boleh memberkati kami semua yang hadir di hadapan-Mu. Ini doa kami. Kiranya pembukaan semester ini Tuhan menjadi satu titik awal baru lagi kami melangkah di dalam dan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk kembali. Apakah slide-nya bisa dipasang? Oke. Saudara, untuk tema yang diberikan kepada saya pada saat ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Sakaria, pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama 4 ayat ini, jadi mari kita persiapkan. Sakaria pasal yang ke-11, satu bagian dari 12 nabi kecil. Sakaria pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Itu satu bagian yang bersifat naratif yang berada dari antara ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya akan mengajak kita bersama melihat ayat yang ke-4 sampai ke-7. Kalau sudah menemukannya, mari bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelian itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengandalkan, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan aku akan mereka masih ke dalam tangan gembala, dan ke dalam tangan mereka ini akan dihancurkan. Maka aku akan mengembalakan domba-domba sembelian itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku akan mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, beberapa waktu ini saya mendengar juga dari sebuah media sosial yang dari satu komunitas yang membicarakan dan mereka saling menelpon satu dengan yang lain ketika mereka mendengar bahwa salah satu teman mereka
yang sebetulnya menjadi bagian dari komunitas mereka mengalami nasib yang kurang nyaman oleh karena memang orang ini mengalami depresi, tapi kemudian dia diserahkan oleh kakak iparnya sendiri, dimasukkan ke dalam panti werda dengan kata-kata yang mengatakan, gak ada orang yang mau merawatmu. Dan ketika saudara-saudaranya menanyakan, sang kakak ipar ini kemudian menantang dan berkata, siapa yang mau untuk menerimanya, silahkan. Saya akan memberikan 1,5 juta yang dipakai untuk memasukkan dia ke panti werda itu. Saya akan berikan kepada kamu. Saudara, padahal yang dimasukkan ke dalam panti werda ini adalah sebetulnya pewaris dari tempat tinggal yang saat ini dipakai oleh kakak iparnya itu. Maka mereka membicarakan, kenapa bisa seperti ini? Aduh, kasihan dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyakitkan berkata, kok bisa ya orang Kristen kayak gitu? Dan memang kakak iparnya dan kakaknya itu adalah orang Kristen. Dan yang dimasukkan ini, sang adik ini juga seorang Kristen. Bukan hanya di media sosial itu, tetapi bahkan boleh katakan di kota kecil itu menjadi sebuah perbincangan. Kakak iparnya mengusir dari tempat warisannya. Saudara, itu yang terjadi. Seorang yang katanya Kristen, tetapi tidak memiliki hati. Bisa bertengkar, bisa menyisihkan. Tapi gak heran, bukankah dalam gereja juga banyak terjadi semacam begitu, bukan? Saya sering mendengar ketika dalam pelayanan di gereja dan kemudian mendengar terjadinya orang-orang yang menjadi pemimpin yang berselisih. Lalu ada jemaat-jemaat yang berkata, kok bisa ya jadi pendeta dari satu alumni lagi sama-sama ribut, bertengkar, dan bahkan saling menyikut, saling menyakiti, saling menfitnah. Kok bisa ya? Saudara, bukankah itu merupakan fakta yang ada? Bahkan bukan hanya ada pada saat ini. Ada juga di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana Paulus menasehati dalam kitab Filipi, Euodia dan Sintike, nasihati supaya rukun. Gak bisa. Saudara, itu merupakan sesuatu yang ada. Perselisihan yang terjadi, orang yang tidak peduli satu dengan yang lain. Tapi ini merupakan suatu hal yang ada di tengah-tengah kehidupan. Bahkan di tengah komunitas. Juga terjadi di tengah komunitas ketika Nabi Zakaria dan Nabi Hagai yang bersama-sama dengan orang-orang Israel yang kembali ke tanah Kanaan itu setelah 70 tahun mereka disingkirkan, dibuang. Ternyata mereka juga mengalami ataupun melakukan begitu banyak hal yang membuat Nabi Zakaria ini pun harus menegur mereka. Sehingga kalau kita melihat akan Nabi Zakaria dan seluruh dari kisah Nabi Zakaria ini atau kitab Zakaria, kita bisa melihat bagaimana Zakaria memulai dengan mengatakan, jangan seperti nenek moyangmu. Dan mengatakan bagaimana mereka harus hidup. Kitab ini berisi dengan begitu banyak hal yang menunjukkan akan penglihatan-penglihatan dari pasal yang pertama sampai ke pasal yang ke-6. Lalu kemudian ucapan-ucapan ilahi dari pasal yang ke-7 dan selanjutnya. Dan kemudian sampai dengan pasal yang ke-9 menunjukkan bagaimana akan adanya gembala itu. Dan yang menarik sekali akan gembala-gembala yang diberikan di sana. Bagaimana gembala itu akhirnya juga ditolak. Dalam pasal yang ke-11 kita melihat. Dan ini merupakan satu gambaran yang sebetulnya banyak penafsir yang mengatakan kitab Nabi Zakaria ini lebih banyak menggambarkan akan hadirnya dari Mesias yang kemudian. Dan bukankah Zakaria 9 ayat 9 itu juga merupakan satu bagian yang sering kali dikutip ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, lihat rajamu datang menunggangi keledai muda itu. Dan ini merupakan bagian yang ada, yang menunjukkan tentang kehadiran dari Mesias. Tapi saudara, hari ini saya tidak ingin membahas tentang kehadiran Sang Mesias itu sendiri, oleh karena ada bagian-bagian yang memang saat itu diberikan untuk mengingatkan akan komunitas bangsa Israel yang pada saat itu tengah membangun tetapi juga tidak memberikan pedulian. Ada bait Allah tetapi mereka juga melakukan segala sesuatu sepertinya datar saja.
Ritual mereka menjadi ritual yang datar. Dan kemudian ayat yang keempat itu mengatakan, firman Tuhan berkata, gembalakan itu, domba-domba sembelian itu. Dan hari ini secara fokus, saudara, saya ingin mengajak kita bersama melihat dari ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita sekali lagi membaca ayat yang ke-7 ini. 1, 2, 3. Maka aku akan mengembalakan domba-domba sembelian itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Saudara, dalam ayat ini, saya ingin menggarisbawahi tiga kata ini. Yaitu kata mengembalakan yang dipakai untuk menjadi awal dan akhir dari ayat ini. Tetapi yang menarik di tengah mengembalakan itu, Sakaria mengambil 2 tongkat yang disebutkan atau yang dikatakan dengan kata kemurahan dan ikatan. Sesuatu yang tidak biasa, karena biasanya seorang gembala pakainya 1 tongkat. Tetapi dia memakai 2 tongkat. Maka saya memberikan simbol ini, yaitu simbolnya domba dengan 2 tongkatnya. Dan itu lambangnya Kristus, begitu ya. Tetapi kenapa 2 tongkat? Mereka tadinya pemilik domba-domba itu ataupun yang menjual itu, mereka saudagar-saudagar itu tidak mengerti. Sampai ketika selesai semua, ketika Sakaria kemudian mematahkan tongkat kemurahan itu, barulah mereka tahu, oh, apa yang sedang dilakukan oleh Sakaria ini sebetulnya sebuah pemberitaan, sebuah hal yang Allah ingin nyatakan kepada komunitas itu. Nah, saudara, ini menarik. Oleh karena dalam mengembalakan dengan 2 tongkat itu diberikan nama dengan kemurahan, terjemahan bahasa Indonesia, dan yang satunya lagi adalah ikatan. Nah, kata kemurahan itu di dalam bahasanya adalah noam, ya. Dan kemudian kata ikatan itu adalah hoblim, ya. Kata yang menarik di dalamnya. Saudara, kenapa menarik? Kalau kita melihat kata noam itu, atau yang dipakai dengan kata tongkat kemurahan itu, kata itu bisa memang diterjemahkan dan dipahami sebagai kindness, pleasant, delightful, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang murah, ya, kemurahan. Tapi juga di dalam Amsal 15, misalnya ayat yang ke-26, ketika mengatakan imre noam, maka dikatakan sebagai perkataan yang ramah. Sementara Amsal 16 ayat yang keempat ketika mengatakan hal yang sama, imre noam, dikatakan perkataan yang menyenangkan. Sehingga kita bisa melihat dari sekian banyak kata noam yang diberikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu menunjukkan sesuatu hal yang tentunya ada di dalamnya, ada kemurah hatian yang ada dari dalam, yang muncul di dalam tindakan, yang kemudian hal itu membawa satu suasana, ataupun suatu hal yang menjadikan menyenangkan. Dan itulah yang sebetulnya Allah ingin nyatakan dengan tongkat noam itu ketika mengembalakan akan domba-domba itu. Sementara saudara, tongkat yang satunya adalah tongkat ikatan. Nah, tongkat ini dengan kata hoblim. Saudara, ketika saya mencoba mencari arti kata ini memang susah, karena kata ini hanya dipakai di Sakaria ayat yang 11, ayat yang keempat dan ayat yang ke-14 ketika mengatakan tongkat itu dipatahkan. Jadi tidak ada bandingannya yang lain. Sementara ketika melihat akan penerjemahannya di dalam Septuaginta, maka penerjemahannya itu memberikan arti seperti pengukur yang menunjukkan ataupun yang memberikan tempat ataupun arahan, ini adalah bagian dari mana yang disatukan sebagai satu bagian tertentu. Dan karena kita melihat ketika di dalam ayat yang ke-14 ketika Sakaria mematahkan tongkat ikatan itu, maka dikatakan dia pun dengan demikian diceraikan ikatan antara Yehuda dan Israel. Maka di sini menunjukkan kepada satu hal yang penting, yaitu tongkat ini menunjukkan adanya satu kesatuan yang menjadi hal yang menguatkan atau yang dipakai untuk mengembalakan domba-domba itu. Artinya dengan kata lain, komunitas domba itu adalah komunitas domba yang diwarnai ataupun dijagai dengan 2 tongkat ini. Kemurahan atau kebaikan, keramahan itu, dan ikatan atau kesatuan.
Dan justru disitulah saya ingin mengajak kita bersama memaknai apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Berkelindan dalam keramahan. Saudara mungkin beberapa dari kalau di antara para dosen sudah membicarakan apa itu artinya berkelindan begitu ya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara yang sudah pernah mendengar kata ini sudah tahu juga artinya. Ya, tapi paling tidak dalam KBBI berkelindan ini diartikan dengan arti yaitu erat menjadi satu. Ya. Dan kata kelindan itu sendiri diartikan sebagai seperti benang yang berpilin. Ya, saya tidak dapat mencari gambar benang yang berpilin, saya pakai benang yang lebih kuat, yaitu kawat. Nah, itu kawat yang berpilin menjadi satu. Tapi arti berkelindan itu bisa dikatakan menjadi satu kebersamaan yang terjalin dan tertaut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena ketika hal itu terpisahkan, maka dia akan cepat sekali hancur. Ya. Sama seperti gerek yang ada di dekat asrama putri itu, ketika kabel itu mulai satu jalinannya itu terlepas, maka dia akan cepat sekali patah dan akan memutuskan semuanya. Dalam kesatuan itulah ada satu hal yang indah. Maka mungkin itulah yang akan kita lihat. Kenapa dua tongkat itu, tongkat ikatan dan tongkat Noam itu menjadi satu hal yang penting di dalam kebersamaan, di dalam Sakaria sebagai bagian dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, gembalakan domba-dombaku itu. Dan dia mengembalakannya dengan dua tongkat ini untuk menyatukan mereka. Soal ini menunjukkan bahwa berkelindan ataupun berkesatuan itu terjalin erat di dalam keramahan itu merupakan satu hal yang penting. Dan untuk membuat kita makin memahami akan bagaimana pentingnya akan hal itu. Juga untuk komunitas kita sebagai komunitas yang disatukan bersama-sama di tempat ini. Maka saya ingin mengajak kita bersama-sama mengingatnya dengan ya biasa jembatan keledai kita itu ya. Kali ini jembatan keledai kita supaya makin ingat dengan kata kelindan ya, bukan kelindas ya. Tapi kata kelindan ini ya yang erat ya. Kalau kelindas itu berarti ada penindasan gitu ya. Kelindan ini, maka saya pakai kata kelindan ini sebagai jembatan keledai saya gitu ya. Bukan karena kita semua keledai gitu ya. Tapi kelindan ya. Ke-nya itu mengingatkan kepada kita bahwa itulah yang menjadi kehendak Allah di dalam sebuah gerak kehidupan berkomunitas. Itulah yang membuat Sakaria memakai dua tongkat itu. Hoprim dan Noam. Oleh karena itulah yang membuat domba-domba itu yang sebetulnya akan disembelih, yang orang-orang yang gembala yang sebelumnya itu tidak menghargai, yang orang-orang yang membelinya juga tidak memiliki hati, orang yang menjualnya juga menganggapnya sepele. Tetapi Allah mengatakan gembalakan mereka. Ini penting. Dua hal ini sangat penting. Dan itu merupakan kehendak Allah. Satu kesatuan dalam keramahan juga merupakan sesuatu yang Allah kehendaki. Bukan hanya oleh karena kita bersama-sama berada di sini lalu semuanya bisa terjadi dengan mudah. Enggak juga. Soalnya ketika saya sering mengajar di kelas, kadang saya menanyakan kepada teman-teman mahasiswa, berapa banyak sahabat yang kau punyai? Dan di tempat ini, berapa banyak kita punya sahabat? Adakah di sini ada kelindan itu juga? Kita di sini terjalin erat satu dengan yang lain. Saudara, kita memang punya preference. Saya suka dengan dia, saya nggak suka dengan itu. Saya lebih bisa ngeklik dengan orang ini dan tidak bisa dengan dia. Dia mah orangnya aneh. Saya mah nggak suka. Semua juga nggak suka. Saudara, apakah itu yang akan menjadi ciri dari komunitas ini? Yang hanya berkata apa yang saya sukai, itu yang saya lakukan. Karena saya suka dengan dia, maka saya bersama dengan dia. Saya tidak suka dengan dia, maka saya tidak mau dengan dia. Kalau hal itu yang terjadi, maka tidak heran nanti keluar dari tempat ini. Saudara akan jadi pemimpin pun akan memilih-milih. Saya suka dengan siapa dan saya tidak suka dengan siapa. Maka nggak heran nantinya mungkin terjadi, bisa terjadi. Saudara menjadi sesama alumni dan saudara akan mengatakan, saya nggak mau peduli dengan dia. Berkelindan, menjadi satu, bukan hanya nanti. Tapi kalau tidak dimulai dari tempat ini,
Saudara, nonsens itu akan terjadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin? Maka hal itu mungkin ketika kita mengerti itu Tuhan yang Tuhan mau. Sebagaimana Kristus menerima kita semua, tidak memilih-milih. Bahkan orang yang berdosa dirangkulnya. Saudara, bukankah satu keinginan kita dan suka kita adalah menuding, bukan merangkul. Tapi Kristus merangkul. Dan itu membuat kita harus menyadari, dalam kehendak Allah ini, bukan hanya sekedar kehendak kita, suka-suka kita. Saya senang sekali ketika dibentuk di dalam seminari. Seorang dosen mengatakan kepada kami, bukan apa yang bisa kau dapatkan dalam seminari itu yang penting. Bacaan engkau bisa baca di luar. Ilmu engkau bisa pelajari sendiri. Tetapi apa yang bisa kau tinggalkan di seminari, itu yang lebih penting. Bukan yang kau dapatkan itu yang penting. Yang bisa kau tinggalkan dan tanggalkan, itu yang lebih penting. Dan dia mengingatkan bagaimana kita harus bisa menanggalkan diri kita. Menanggalkan segala keangkuhan kita, keinginan, kesukaan kita, kehendak kita. Dan mengenakan Kristus dalam ketaatan. Bukankah itu juga teladan Kristus ketika hadir dalam dunia? Kalau saudara membaca Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ke-7, yang mengatakan korban dan sembelihan tidak engkau kehendaki, sungguh engkau menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku datang, di dalam gulungan kitab sudah tertulis tentang aku. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Dalam ayat yang ke-7. Saudara, ini menunjukkan bagaimana Kristus datang melakukan kehendak. Di dalam taman Getsemani dia pun berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Bagaimana kita bisa menempatkan Allah dan kehendak Allah di atas keinginan dan kehendak kita? Saudara, bukan merupakan satu kebetulan kita berada di komunitas ini dan berjumpa dengan orang-orang yang unik-unik dan yang mungkin berbeda dengan kita. Disinilah kita bersama-sama dibentuk dan berkata, Tuhan tolong saya untuk bisa berkelindan, bisa bersama-sama. Bukan hanya menurut keinginan saya. Kalau suka-suka saya sih nggak ingin dengan dia. Tapi karena Tuhan mau, maka saya berjuang di situ. Karena Tuhan yang menginginkan, maka saya mau di sana. Dan itu membutuhkan komitmen kita, ketaatan kita. Seperti seorang yang taat tanpa perlu bertanya banyak, mengapa? Seperti ketika seorang anak misioneri yang sedang enak-enak bermain. Di tengah dia bermain, kemudian dia lihat papanya dan papanya berteriak memanggil dia. Dia kemudian memandang papanya dan papanya berkata, "Nak, sekarang kamu duduk, pelan-pelan duduk." Anak-anaknya lagi bermain, merasa aneh juga. Tapi papanya yang mengatakan, maka dia pelan-pelan duduk. Dan ketika duduk, papanya berkata lagi, "Sekarang kamu bukan hanya duduk, tiarap. Pelan-pelan tiarap." Anaknya bilang, "Dan sekarang dengan tiarap kamu pelan-pelan merangkak ke arahku. Pelan-pelan, pelan-pelan." Dan anak itu melakukan. Sampai di tengah perjalanan, si ayah itu berkata, "Sekarang berdiri dan cepat lari kepadaku." Anak berdiri dan cepat lari. Begitu sampai, ayah itu merangkul dia dan berkata, "Nak, kau lihat di sana." Baru anaknya tahu, sadari. Dia bermain di bawah sebuah pohon. Tanpa sadar, di atasnya ada seekor ular yang bisa untuk mematuk dia. Ayahnya tahu, anak ini tidak sadar. Dan ayahnya tidak bisa berkata sesuatu untuk mengagetkan anak itu sehingga anak itu akan bereaksi karena ular itu akan justru mematuk. Tetapi ketika anak itu taat, maka ketaatan itulah yang membawa berkat. Berkelindan dalam kelemahan adalah kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, maukah kita taati? Ketika saudara duduk bersama dengan orang yang mungkin bukan saudara nyaman. Ketika saudara berada dalam satu kamar dengan orang yang mungkin saudara nggak merasa nyaman. Ketika saudara menjadi satu grup kerja bersama dengan orang yang mungkin saudara nggak nyaman. Satu kelompok paper yang nggak nyaman. Yang mungkin terjadi dalam semester ini. Bisakah kita berkelindan dalam keramahan itu? Saudara, ini bukan merupakan suatu hal yang
hanya menjadi sebuah teori, oh Tuhan menghendaki. Tapi bagaimana kita mau berkata, Tuhan, aku mau taat dalam sebuah komitmen. Kenya mengingatkan kehendak Allah, linknya mengingatkan bagaimana hal itulah yang dipakai untuk melindungi dan menyatukan seluruh kawanan itu. Saudara mungkin pernah mendengar tentang apa yang disebut dengan Elephant Circle. Saudara, ini foto diambil di Afrika. Elephant Circle ini kemudian diambil juga menjadi satu tema ataupun satu sistem yang dipakai juga di dalam sebuah cara bisnis. Saudara, ketika gajah itu berada dalam sebuah kawanan bersama-sama dan mereka mengetahui atau gajah itu mengetahui ada gajah yang terluka atau yang sakit atau anak gajah yang masih rentan itu. Dan ketika ada predator yang berusaha ataupun berusaha menerkam, maka gajah itu kemudian akan membuat sebuah lingkaran dengan memajukan mukanya di depan dan mereka yang sakit, yang lemah itu berada di dalam. Supaya predator sekalipun mereka mengelilingi, mereka akan berhadapan dengan taring-taring gajah itu. Dan itu akan membuat perlindungan. Elephant Circle itu menunjukkan bagaimana satu kesatuan itu menjadi satu kesatuan yang memberikan perlindungan. Satu kesatuan yang memberikan sebuah kekuatan. The power of unity, the strength of unity. Ya, ini merupakan satu kesatuan yang memang sungguh-sungguh diperlukan di dalam kehidupan, bukan? Di mana orang yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Bukankah itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan komunitas? Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat selalu memperhatikan yang lemah. Bukan yang lemah dituding dan disingkirkan. Saudara, mari bersama kita belajar. Dalam semester ini juga kita belajar hal yang sama. Untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 24 juga berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi baiklah engkau terus melakukannya dengan saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menegur. Karena disitulah kita dikuatkan, disatukan. Bukankah itu merupakan suatu tanda dari komunitas yang indah? Konon ceritanya surga dan neraka ketika ada orang yang berkunjung. Sama semuanya ada di depan itu makanan. Dan meja itu penuh dengan makanan. Dan mereka semua sama. Tapi bedanya yang di surga gemuk-gemuk, ya, sehat. Yang di neraka kurus-kurus, kuyu-kuyu semua, begitu ya. Ketika dilihat semuanya sama. Semuanya memiliki hal yang sama, persis sama, peralatan makannya sama juga. Tapi ketika dilihat baru tahu, peralatan makannya itu sendoknya, itu panjangnya 2 meter. Saudara. Jadi ketika di neraka yang tidak ingin memperhatikan yang lain, yang hanya memperhatikan diri sendiri, mereka berusaha nyendok dan mau makan gak bisa-bisa. Gitu ya. Sementara di sorga, orang saling memperhatikan, kamu maunya apa? Nih, kasih sana. Dia disuapi dari yang lain. Maka semuanya nyaman, nikmat. Kondisi sama, keadaan sama. Tetapi yang satu saling memperhatikan, semuanya indah. Yang hanya memperhatikan diri sendiri, semuanya kelaparan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah di tempat ini juga akan terjadi aksi saling memperhatikan? Kalau hanya salah satu yang disuruh memperhatikan terus, ya mati juga dia. Ya. Tapi di tempat ini berkelindan dalam keremahan, biar itu boleh menjadi kesamaan atau kebersamaan kita. Dannya yang mengingatkan terakhir adalah menunjukkan bagaimana hal itu boleh menjadi sebuah dandanan ataupun hiasan kehidupan yang mewarnai, yang menjadi ciri identitas yang diungkapkan, performance dari sebuah identitas. Saudara, saya pernah berjalan pagi bersama-sama dengan Pak Arman. Itu ya. Ketika kami jalan pagi dengan Pak Arman begitu di satu tempat, ya. Ketika kami melintas, kami berpapasan dengan 2 orang tentara, saudara. Begitu tentara itu melihat Pak Arman, langsung mereka berikan siap, begitu ya. Saya lihat, apa kenal? Pak kenal Pak? Enggak. Oh saya tahu. Oh rupanya postur Pak Arman, ya, dengan
rambut Pak Arman dengan sisirannya seperti itu mirip jenderal begitu ya, yang sedang olahraga, maka mereka, wah ini jenderal, siap langsung mereka begitu. Saudara, mereka nggak tanya, lihat langsung ini jenderal begitu ya. Pertanyaannya, ketika orang lihat saudara, akan orang melihat ini hamba Tuhan. Ketika orang melihat komunitas ini, apakah orang akan melihat ini komunitas anak-anak Tuhan? Berkelindan dalam keramahan dengan 2 tongkat itu, Hoblim dan Noam, membuat mereka menjadi domba-domba milik Allah yang dinyatakan dalam identitas itu. Itu merupakan perwujudan dari karakter Kristus yang hadir di dalam komunitas. Karena tiap-tiap orang menghadirkan karakter Kristus itu, yang mewujudkan saling memperhatikan seperti Kristus yang memperhatikan. Saudara, maukah kita pada hari ini memiliki kelindan itu di dalam komunitas kita? Menyadari itu merupakan kehendak Allah. Mengingat bahwa itu memberikan perlindungan dalam aksi yang saling. Dan itu akan menjadi sebuah dandanan, riasan, yang mulai dari hari ini menunjukkan kita, kelak kita di luar, orang juga akan melihat, memang ini adalah hamba-hamba Tuhan. Adakah kita demikian? Amin. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, supaya bukan hanya kami bisa menjadi seorang anak Tuhan, tetapi sungguh menyadari Engkau menyatukan kami dan menginginkan kami untuk menjadi sebuah komunitas yang memiliki ciri di dalam sebuah kesatuan yang bukan karena kami suka atau tidak, tapi oleh karena kehendak-Mu yang kami taati. Yang dalam kesatuan itulah kami bisa saling melindungi, karena dalam kemurahan dan keramahan itu kami saling menerima, saling menguatkan. Dan disitulah membuat orang mengerti dan melihat, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong kami. Permulaan semester ini kiranya juga menjadi satu awal baru kami untuk memulai menaati akan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.